Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal selanjutnya ya, nomor 17, yaitu tentang grafik kecepatan terhadap waktu. Pertanyaannya adalah total jarak yang ditempuh mobil selama 6 detik. Berarti kalau selama 6 detik sampai sini aja, sampai sini ya, dari sini. Nah, berarti kita hanya menghitung jarak itu sama aja dengan luasnya ya, sama aja dengan luas. Nah, luasnya apa nih? Luasnya trapesium ternyata. Hanya ada satu. Kenapa yang ini tidak ada? Ini karena kan kecepatannya 0. Ya, kecepatan 0 berarti dia diam, tidak bergerak ya, berarti dia tidak berpindah. Nah, ini rumusnya kan ini atas, kita anggap aja ini bawah gitu kan. Nah, tingginya tuh ini, ya kan? Atasnya tuh dari sini sampai sini itu ada ini 2. Ngeliatnya terbalik ya. B-nya itu bawahnya berarti dari ini sini sampai sini berarti 4. Nah, tingginya tuh yang ini. Tingginya 8. Tingginya 8. Jadi luasnya adalah atas luas trapesium tentunya ya. Ini sama aja luas trapesium. Karena bentuk bangunnya bangun trapesium. Oke, kemudian dikali dengan tinggi dibagi 2. Oke, jadi A-nya 2 ditambah B-nya 4 dikali tingginya 8 dibagi 2. Jadi hasilnya 6 dikali 8 bagi 2. Kita coret 8 bagi 2 4, 4 kali 6 24. Jadi luasnya ada 24. Artinya total jaraknya adalah 24 meter ya. Selanjutnya masih soal nomor 17 tapi untuk grafik yang sama, tapi pertanyaannya dari detik ke-4 sampai detik ke-10. Jadi dari sini, nah ini masih 0 ya sampai sini. Nah, ini bangunnya macam-macam, ada berapa bangun? Ada 1 segitiga, 2 trapesium, 4 persegi panjang. Wadah, ada 4 ya. 1. Jadi kita hitung satu-satu dulu. Luas yang pertama itu segitiga ya. Langsung aja nih, 1 kali tingginya 4. 1 kali 4 bagi 2. Jadi ketemu luas yang pertama itu 2. Kemudian luas yang kedua itu bentuknya trapesium ya. Ini ada atasnya ini ya. Atasnya ini 4 ditambah bawahnya yang ini berarti 8. 8 salah. 8 tuh ini. Ini nih, ini berapa nih dari sini? Oh, ini ternyata 5 ya. Iya 5, 5 atau 6 ya di sini. Oh, 5 dia. Dia 5 ya. Dikali 5 kali tingginya ini juga cuma 1 per 2. Jadi 9 per 2 dapat 4,5. Luas yang ketiga, ini mudah, persegi panjang saja ya. Luas yang ketiga, persegi panjang tinggal 1 kali 4. 1 kali 4 salah, 1 kali 5. 1 kali 5. Berarti 5 ya. Dan luas yang keempat ini yang terakhir itu luas bentuk segitiga. Sama alasnya 1, tingginya 5. Iya, alasnya 1, tingginya 5 ya. Tapi bagi 2. Sama dengan 5 per 2 berarti 2,5. Jadi jaraknya sama dengan luas totalnya. Nah, luas totalnya itu adalah 2 ditambah 4,5 ditambah 5 ditambah 2,5. Sana ada yang aneh nih. Ini bulat jawabannya. 4,5 tambah 2,5 7, 7 tambah 7 14. Berarti luasnya adalah 14 meter. Jaraknya 14 meter kalau 14 ya. Itu soal nomor 17 ya. Sekarang lanjut ke soal nomor 18. Ini tentang apa? Ini tentang gerak melingkar ya. Karena dibilang ini melewati putaran penuh 360 derajat. Jadi kalau kita gambarkan ada seperti ini.
dan diminta pas dia dari puncak sini. Nah, bisa melewati puncak sini. Tapi ini ada clue bahwa gaya sentripetal sama dengan berat. Jadi Fs itu sama dengan W. Kita ikutin aja clue-nya ya. Kemudian, ya karena kan ke bawahnya pasti ada gaya berat W gitu ya, yang akan ditompal dengan harusnya ini gaya sentrifugal kalau keluar ya. Sentrifugal besarnya sama dengan gaya sentripetal ya. Jadi Fs sama dengan W. Rumusnya itu M kali V kuadrat per R. Nah, kalau ini M kali G. Nah, karena bendanya sama, bisa kita coret. Jadi V kuadrat sama dengan kita kali silang G dikali dengan R. Berarti V sama dengan akar G kali R. Jadi sama dengan akar gravitasinya 10, jari-jarinya 3,6. Jadi kecepatannya akar dari 36. Hasilnya 6. Jadi yang D gitu ya. Oke, berikutnya ke masih yang 18 juga tipenya sama ya. Saya langsung aja ke rumusnya. V itu akar dari G kali R gitu kan. Tadi penurunannya sama soalnya. Berarti gravitasinya 10, R-nya 2,5. Hasilnya akar 25. Hasilnya 5. Jadi 5 meter per sekon. Ya, itu ya. Soalnya selalu mirip soalnya. Jadi tinggal ikutin rumusnya aja. Berikutnya nomor 19. Ini berpasangan dalam olahraga seluncur indah saat melakukan manuver spiral. Orang ini mengayunkan dalam lintasan melingkar. Oh, bentuk melingkar gitu ya. Jadi bentuk melingkar seperti ini. Nah, berarti ini termasuk gaya sentripetal ya. Ya total. Berapa gaya totalnya? Gaya sentripetalnya. Berarti Fs-nya itu adalah M V kuadrat per R gitu ya. Nah, kemudian yang diketahui adalah jari-jari masanya ada. Jadi kita perlu cari V. Nah, kebetulan yang dicari-cari R, R-nya itu 10. R-nya 10 cm, harus ubah ke meter, jadi 0,1 meter. Kemudian ini ada satu putaran. Nah, waktu satu putaran itu sama aja periode. T. T-nya itu 2 sekon. Nah, ini karena gerak melingkar, berarti ada kecepatan angular ya, atau kecepatan sudutnya omega yang rumusnya bisa 2 pi kali F kalau frekuensi ya, tapi ini karena dengan periode berarti 2 pi per D. Per T per D. Berarti 2 kali pi per 2. Jadi omeganya atau kecepatan sudutnya adalah pi radian per sekon gitu ya. Nah, kemudian menghubungkan rumus di sini, V itu rumus V itu omega kali R. Berarti ini kalau kita jabarkan dulu sama aja jadi omega kali R kuadrat per R gitu ya. Berarti sama aja M kali omega kuadrat kali R kuadrat per R gitu ya. Nah, R ini saling bagi, jadi tinggal 1 ya. Nah, berapakah nilainya? Tinggal kita masukkan aja. Totalnya adalah masanya 50. Omega kuadrat, omeganya pi, berarti pi kuadrat aja. Gitu ya. Dan jari-jarinya kan tinggal satu jari-jari nih, karena pangkat 2 habis tinggal 1 ya, berarti tinggal R. R-nya 0,1. Jadi jawabannya adalah 5 pi kuadrat ya. Jadi jawabannya yang A. Itu untuk soal nomor 19. Sekarang nomor 20. Sebuah bola sepak ditendang secara horizontal dari atas bukit setinggi 20. Berarti kita gambar, misalkan bukitnya seperti ini ya. Gitu ya, gitu ya. Ini ada V horizontal. Ya, nggak tahu berapa kecepatannya gitu ya. Ceritanya kayak nggak tahu berapa. Tapi dia ada tingginya. Tinggi bukitnya ini adalah 20 meter. Nah, bola ini nanti akan menempuh lintasan setengah parabola kayak gini. Nah, ini ternyata jatuhnya di sini dari kaki bukit itu berjarak 40 meter. Ya, 40 meter ini harusnya ilustrasi dari sebelah sini gitu ya. Nah, berarti ini kan tentang jatuh
bebas ya. Kalau untuk gerak vertikalnya jatuh bebas. Jadi rumus ketinggian jatuh bebas A sama dengan setengah GT kuadrat. Tingginya 20 kali setengah kali 10 kali T kuadrat. Jadi waktu dia nyampe di sini berapa nih, kita cari dulu gitu ya. Waktunya berapa? Waktunya itu berarti kita coba bagi di 2 kali silang berarti 4 sama dengan T kuadrat. Berarti T-nya adalah akar 4. Akar 4 berarti dulu 2. Oke. Nah, ini kan jarak nih. S rumusnya kan P kali T. Berarti kalau mencari V tinggal S dibagi dengan T. Jadi tinggal 40 dibagi dengan 2. Dapat 20. Jadi kecepatannya adalah 20 meter per second. Ya, itu nomor 20 yang pertama. Ini ada satu lagi nomor 20 ya. Ya, hampir mirip bukan? Ceritanya hampir mirip. Ya, karena mirip saya langsungkan saja masuk rumusnya ya. Jadi H sama dengan setengah GT kuadrat. Berarti tingginya 45 sama dengan setengah dikali 10 dikali T kuadrat. Ini kita bagi dulu dengan 2 jadi 5. 5 dengan 45 jadi dapat 9. Berarti T-nya adalah akar 9. Berarti T-nya 3 sekon. Jaraknya 30. Berarti V sama dengan S per T. 30 dibagi 3. Hasilnya 10 meter per sekon ya. Itu untuk jawaban yang B, nomor 20 yang kedua. Lanjut, berikutnya nomor 21. Ini tentang roda ya. Roda. Ini roda yang dihubungkan dengan tali. Nah, ini ada sifat bahwa pertama, ini arahnya pasti searah. Jadi kalau digeraknya ke sana, berlawanan jarum jam, berarti yang satu juga berlawanan jarum jam juga. Kalau dia searah juga. Jadi arah sama. Jadi opsinya kalau nggak ini dan ini ya. Kemudian, untuk bola roda 1 dan roda 2, ini ada hubungan bahwa kecepatan roda 1 itu akan sama dengan kecepatan roda 2. Nah, rumus kecepatan gerak melingkar itu kan omega ya. Omega 1 kali jari-jari 1 sama dengan omega 2 kali jari-jari 2. Gitu ya. Nah, itu kan roda pertama jari-jarinya 25, roda kedua jari-jarinya 15. Kecepatan sudut roda pertama 50. Ya udah masukkan aja nih 50 dikali 25 sama dengan omega 2 yang ditanya. Jari-jarinya 15. Gitu ya. Oke, ini apa nih kok ada diperperin ya. Oh, diperperin gini ya. 12,5. Kok ada 12,5? Gimana? Roda pertama, ya sudah. Ini apa opsinya seperti ini ya? Tanya apa sih? Kecepatan sudut roda dan bagaimana arahnya kok ini udah bener. Nah, kita selesaikan aja deh. Ini kita bikin sama-sama bagi. Wah, diperin ya. Diperin. Ini sama-sama bagi berapa? 12,5. Ini kalau kita kalikan kan jadinya 1250 per 15 gitu ya. Sama dengan omega 2 gitu ya kalau mau di ini. Terus mungkin kita ubah kali ini ya. Kita ubah ke satuan meter berarti ya. Dibagi 100 berarti 12, iya pakai satuan meter ya. 12,5 per 0,15. Ubah satuan meter ternyata. Jadi jawabannya yang C gitu ya, omega 2-nya. Diubah ke satuan meter. Sama-sama bagi 100 gitu ya. Nah, sekarang kita ke nomor 21 yang kedua. Ya, yang kedua hampir sama ya. Jadi langsung saja kita ini arahnya sama juga ya. Jadi arah yang sama
Ini berarti kan V1 sama dengan V2, berarti omega 1 kali R1 sama dengan omega 2 kali R2. Berarti sudah pertama 60 kali 40 sama dengan omega 2 dikali 25 gitu ya. Kenapa jadi 99 ya? Ini kan 60, 40. Ini 25, oke deh, nggak apa-apa. Kalau dikalikan kan jadinya 2400 per 25. Kenapa jadi 9? Oh, mungkin ini 24 ya, 40 belum jadi 2 sih. Sama dengan omega 2. Oh, langsung dibagi aja kali ya, sama-sama. Oh, ini kecilin aja deh. Mungkin saya jawabannya yang ini ya, bulat ya. Ini kita bagi sama-sama bagi 5 deh. 8, ini 5. Ini dibagi 5 lagi, dapat 12. 12 ke 8, 96, betul. Jawabannya 96 omega 2-nya. Jawabannya yang B, ternyata ini diselesaikan seperti itu sampai tuntas ya. Nah, itu kita bahas dulu sampai nomor 21. Nomor selanjutnya akan dibuat untuk video berikutnya ya.